Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah sudah tergabung. Di sini ada Bapak Sahbil Wahyuni, kemudian ada Bapak Ridwan Ishak. Kita sapa dulu sambil menunggu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Alhamdulillah. Insya Allah teman-teman ya, mudah-mudahan ini menjadi pertemuan terakhir. Mudah-mudahan cukup waktunya untuk rangkaian daurah Emirates yang sudah terlaksana pada dua pekan yang lalu. Dan malam hari ini kita punya sisa materi yaitu tentang beberapa pasal munada, kemudian la, kemudian maf'ul ma'ah, maf'ul li ajli, majrur, apakah dengan huruf jar atau dengan idhofah. Nah, kita mulai dulu dari pembahasan la al-amilah amal inna. Jadi kalau di kitab yang Nadham Jurumiyah itu di halaman 42 ya. Bab la al-amilah amal inna. Jadi la al-amilah amal inna, la maksudnya kata la itu sendiri, itu dia bisa memiliki fungsi layaknya fungsi inna. Kita coba tuliskan ya di papan tulis. Beda pakainya. Ya, temukan belum? Nah, nah, misal ada contoh la A5 malulun. La A5 malulun. Tidak ada orang alim yang merasa bosan. Nah, ini terjemahnya ya, terjemah bebasnya. Tidak ada orang alim yang merasa bosan. Maksudnya, kalau alim sejati, seorang alim sejati, yang dia memang mencintai dunia ilmu, eh, maka dia tidak pernah bosan, artinya sangat jarang atau jauh dari kebosanan terkait masalah keilmuan. Apakah mempelajarinya, memurojaahnya, mengajarkannya, ya, dan yang lainnya terkait dengan keilmuan yang ia bergelut di situ. Ya. Dan kalau kita perhatikan, teman-teman semua, la alima malulun, di sini alima dibaca mansub. Kemudian malulun dibaca marfu. Ya. Mansub dan ini ditandai dengan dia dibaca fathah harokatnya bukan alimu.
Pan. Masih tersambung teman-teman semua? Masih Ustaz. Tadi kok kayaknya ada yang terpental ya. Nah, untuk tanda rekamannya masih jalan kayaknya teman-teman ya. Nah, nah ini A5, ini kalau kita perhatikan, dia dibaca mansub dan malulun dibaca marfu. Nah ini eh, apa namanya? Apa yang kita lihat ini adalah layaknya sebagaimana inna memiliki fungsi yang sama. Ya. Misal dikatakan inna zaidan mujtahidun. Nah, di sini zaidan apa? Mansub, mujtahidun marfu. Ini ada pada la. Fungsi inna dan kawan-kawannya ini ternyata juga ada pada la. Hanya saja khusus untuk la, kalau inna, anna, ka'anna, laita, lakinna, la'alla, yang 6 itu mereka satu kelompok sendiri, awasif dan khobar ya. Tetapi khusus untuk la, dia ada ketentuan-ketentuan yang itu tidak ada di inna. Cuma secara fungsi sama, memansubkan isim, merofakkan khobar. Ya. Menasobkan isim, merofakkan khobar. Makanya ulama Nahwu mengatakan apa? Dalam pasal kitab-kitab Nahwu mereka dengan sebutan la al-amilah amal inna. La yang beramal dengan amalan inna. Dan kita tahu amalan inna tadi menasobkan isim dan merofakkan apa? Khobar. Kemudian di sini kita lihat kita masih dengan contoh yang sama saja, la alim malulun. Itu kaidah yang apa namanya? Yang paling penting atau kaidah-kaidah yang bisa kita lihat dari praktik la alim malulun. Jenis la yang ada di kata atau jenis la yang ada di jumlah tersebut ya, la ini itu dia la nafiyah lil jinsi. La nafiyah lil jinsi. Maknanya dialah yang menafikan khobar. Kan jadi alim ini kan sebagai isimnya ya, sebagai isim la. Malul sebagai khobarnya. Nah, la yang ada nafiyah lil jinsi ini dia menafikan khobar yaitu malul dari seluruh jenis mubtada. Dia menafikan khobar dari seluruh apa saja yang masuk dalam kategori isim la. Ya, atau mubtada ya, atau isim la. Jadi betul-betul dinafikan mudah merasa bosan, sifat merasa bosan, mudah merasa bosan dari segala jenis orang atau segala dari semua orang yang di situ dia adalah disifati dengan alim sejati. Ya, itu maksudnya.
Maka dikatakan nafiyah lil jinsi. Ya. Sehingga bisa dipahami, kalau mau dikatakan alim sejati, maka tidak boleh mudah merasa bosan dengan dunia ilmu. Ya, nah itu. Makanya isim la ini datang dalam bentuk nakiroh, bukan la al-alima, tetapi la alima. Dia tanpa al. Nah, makanya ketentuan yang berikutnya adalah isim dan khobar la itu adalah nakiroh keduanya. Ini masing-masing nakiroh, bukan makrifah. Karena nanti di pembahasan ini juga di Nadhm Imriti ini, beliau akan menyebutkan ketika nanti la masuknya bukan kepada isim nakirah, melainkan ke isim ma'rifah. Apakah hukumnya masih sama? Apakah fungsinya masih sama layaknya fungsi inna? Nah itu yang akan beliau bahas juga insya Allah. Ya. Jadi ini, lanya nafi halil jinsi dan isim-isim yang dipengaruhi oleh la dengan amalan inna adalah keduanya isim nakirah, baik isimnya maupun khobarnya. Terutama yang menjadi sorotan adalah isimnya, mubtadanya itu. Dia betul-betul isim nakirah. Beda sama inna zaidan. Kalau inna zaidan mustahidun, zaid itu isim ma'rifah. Ya. Zaid ini isim alam, dan isim alam itu jenis isim ma'rifah. Zaid nama orang, dan orang tertentu. Bukan semua zaid. Ya. Intinya zaid si zaid yang itu. Ya. Maka itu isim ma'rifah. Isim yang sudah khusus sifatnya. Kalau isim nakirah, maka kata alim di sini nakirah, itu mencakup semua jenis orang yang dikatakan betul-betul alim. Ya. Itu makna nafiyah lil jinsi. Kemudian yang berikutnya, kalau kita perhatikan di sini, sebetulnya ini memang harus di ini ya, maksudnya jadi gini, la ini akan berfungsi menasabkan isim dan merupakan khobar itu tidak sebagaimana inna. Kalau inna zaidan mustahidun, ada kalanya inna dan teman-temannya ini bisa dipisah dengan kata yang lain atau dibolak-balik. Seperti misalkan kalau dikatakan begini, tuliskan ya. Misalkan dikatakan laita li pintoron min dahabin. Nah, teman-teman bisa lihat ini, laita, ini kan temannya Inna ya. Ini tetap merofakkan tetap menasobkan isim dan merupakan khobar walaupun khobarnya datang duluan dan isimnya belakangan. Nah, ini kintoron sebagai isim laita. Kintoron min dahab. Nah, kintoron sebagai isim laita, kemudian dia disambung dengan jar majrur dahabin. Kemudian yang li ini itu sebagai khobar. Ini khobarnya laita. Nah, ini fungsi ini laita ketika masuk kepada jumlah laita likintorun midahab itu nggak hilang, itu tidak hilang fungsinya menasabkan isim menjadi kintoron, kan isimnya ya kintoron ini isim laita. Li adalah khobar laita berupa jar majrur walaupun posisinya dibalik, berbeda dengan la. Nah ini maksudnya tadi saya jelaskan ini, kalau la ini antara jadi antara coba anak kasih ini. Ini teman-teman, antara la sama isimnya itu nggak boleh dipisah. Maka nanti di nonton beliau mengatakan itasola, ya, itasol, ya. Jadi antara la dengan isimnya itu sama sekali tidak boleh dipisah dengan kata apapun, walaupun itu khobarnya sendiri, walaupun khobar la sendiri. Apalagi kalau ternyata dipisah dengan kosakata yang lain, maksudnya dengan sisipan-sisipan yang lain, maka fungsinya bakal hilang. Fungsinya bakal hilang. Dan itu banyak contohnya di dalam ayat. Ya.
Nah ini, jadi la alim malulun, kata la sama alim harus bersambung. Harus bersambung langsung, nggak boleh dipisah dengan kata yang lain. Ini bedanya dengan eh, inna dan kawan-kawannya inna. Ya. Bagaimana soal dikatakan inna fil jannati baban. Sesungguhnya di surga ada sebuah pintu. Ya. Nah, baban itu kan isim inna, cuma dia muakhar diakhirkan. Fil jannatinya khobar inna. Nah, kalau la alim malulun dan nanti contohnya yang lain insyaallah. Itu nggak dipisah sama sekali, nggak boleh pakai kata pemisah apapun. Walaupun khobarnya sendiri. Misalkan di tengahi dengan khobar la yang berupa jar majrur atau mungkin malulun yang dibalik, maka nanti hilang fungsinya. Tidak lagi berfungsi layaknya fungsi inna. Makanya dia pembahasan lainnya nggak disatukan dengan inna ya. Walaupun dia beramal-amal inna, dia punya ketentuan khusus, punya ketentuan khusus. Itu pembahasan pertama ya teman-teman ya. Kita nanti masuk ke nadamnya setelah selesai pembahasan ya, supaya nanti ketika membahas nadam tinggal kita hubungkan dengan apa yang sudah kita jelaskan di sini. Nah, kita masuk ke pembahasan berikutnya. Kita page 2 ya. Pembahasan berikutnya adalah tentang jenis-jenis isim la. Nah, jenis-jenis isim la. Jadi isim la itu ada beberapa bentuk. Yang pertama, kita fokus isim la ya teman-teman ya, bukan khobarnya loh. Kalau khobarnya itu uh, fleksibel ya, bisa jar majrur, bisa macam-macam. Kita fokus isim la. Isim la itu ada tiga bentuk. Yang pertama mudhof, ya. Yang kedua syabih bil mudhof, muncul itu. Yang ketiga mufrad, ya, mufrad. Yang mudhof contohnya misalkan mudhof contohnya la fa'ila syarrin mahbubun. Yang syabih bil mudhof contohnya la qabihan fi'luhu mahbubun. Yang ini contohnya la muhandisaini hadirani. Nah ini mudhof maksudnya dia isim lanya idhofah kepada kata setelahnya. Ya rangkaian mudhof mudhof ilaih. Contohnya la fa'ila syarrin mahbubun. Cuma eh, dalam hal ini jenis idhofahnya idhofah nakirah ya. Idhofah nakirah yang memang masih sifatnya umum ya. Dan memang idhofah itu ada dua faedah, bisa nakirah, bisa ma'rifah ya.
Kalau fa'ila syarrin itu idhofah nakirah. Ada idhofah yang ma'rifah yaitu fa'ila syarri. Ya berarti asyarnya, keburukannya itu sudah jelas. Maksudnya yang dimaksudkan adalah keburukan ini atau itu. Kalau syarrin di sini dia nakirah dan ini dibuktikan dengan tanpa al, ya. Jadi kalau kita terjemahkan, ya, dan ini masih sifatnya umum walaupun dia mudhaf, yaitu tidak ada pelaku keburukan yang dicintai. Maksudnya tidak ada pelaku keburukan yang disukai orang, ya. Itu kalau memang apa namanya eh, manusia masih berpedoman dengan eh, Al-Quran. Tapi hari ini pelaku keburukan juga orang juga suka ya. Nah, tapi pada asalnya tidak ada pelaku keburukan, apapun bentuk keburukannya, yang itu akan disukai oleh orang. Ya. Nah, maka di sini isimlah yang datang itu dengan bentuk idhofah. Nah, ini teman-teman ya. Fa'ila syarrin, pelaku keburukan. Fa'il mudhofnya, fa'il mudhofnya, syarrin mudhof ilaih. Dan mahbubun sebagai khobar la. Nah, yang kedua, syabih bil mudhaf. Syabih bil mudhaf. Syabih itu serupa, serupa dengan mudhaf, tapi dia bukan mudhaf. Sebetulnya gini, syabih bil mudhaf lebih kepada dia bersambung dengan kata, yang kata ini menyempurnakan makna kata sebelumnya. Nah, contohnya gini, la qabihan fi'luhu. Tidak ada orang yang qabih. Qabih itu buruk. Fi'luhu itu perbuatannya. Yang yang dengan sebab itu dia disukai oleh orang. Maka qabihan itu dia isim. Kemudian dia bersambung dengan kata yang yutamim makna ma qablahu. Yutamim maknahu. Maksudnya dia bersambung dengan kata yang kata ini yaitu kata fi'luhu itu menyempurnakan makna kata qabih. Nah, ini maka dikatakan syabih bil mudhaf, dia bukan dia bukan mudhaf ilaih, ya, bukan mudhaf ilaih. Padahal kalau dikatakan fi'luhu di situ sebagai apa, maka nanti fi'luhu bisa ada i'rab sendiri, yaitu sebagai fa'il dari sifat musyabbahah qabih. Karena isim mushtaq seperti sifat musyabbahah dia memiliki fungsi layaknya fungsi fi'il, yaitu merupakan fa'il atau menasabkan maf'ul bih. Dari sini fi'luhu, ya, fi'luhu. Fi'luhu sebagai fa'il untuk kata qabih. Tetapi rangkaian qabihan fi'luhu sendiri inilah yang dikatakan syabih bil mudhaf. Dan inilah isimla yang model kedua. Isimla yang model kedua. Mahbubun juga masih sama sebagai apa? Mudhafun. Afan, sebagai khobar la. Nah, nah, teman-teman semua yang ini yang dua pertama mudhaf sama syabih bil mudhaf, ini hukum isimlanya adalah mansub, ya, mansub. Dan mansubnya betul-betul mansub. Jadi mansub sempurna, mansub eh, secara lafaz dan juga secara kedudukan, ya. Ini kita bisa lihat, ya. Ini ini ya teman-teman ya, fa'ilah sama qabihan, ya. Itu betul-betul menjadi tanda kalau dia itu mansub secara lafaz maupun kedudukan. La fa'ila syarrin, dan kenapa fa'ilah tidak tanwin? Karena dia mudhaf kepada syar. Ada qabihan dia syabih bil mudhaf dan dia tidak idhofah kepada fi'luh, tetapi dia syabihan bil mudhaf, mirip mudhaf tetapi bukan mudhaf. Nah, ini hukumnya mansub. Isimlanya ya, kita bicara isimlanya bukan kata yang mahbubnya ya. Kalau mahbub itu khobar lam marfu jelas. Tapi dia
kita bicara isim lainnya adalah hukumnya mansub. Mansubun lafdan wa mahal. Alias mu'rab, mansubnya dia dalam posisi yang mansub mu'rab, ya, bukan mabni. Jadi secara lafaz dan secara kedudukan dia mansub. Nah, kemudian yang ketiga ada namanya isim la yang bentuknya isim mufrad, dan itu sebetulnya tadi yang contoh pertama la alim malulun juga sama. Itu juga apa namanya? Mufrad bentuknya ya. Kita pakai contoh yang lain saja supaya nanti makin jelas bedanya. Yaitu misalkan contoh la muhandisaini hadironi. Tidak ada dua insinyur yang hadir sekalipun. Ya. Misalkan ada banyak insinyur yang diharapkan kehadiran mereka, tapi dua saja nggak ada yang hadir. Tidak ada dua insinyur yang hadir. Ya, dan di sini masih betul nakirah, masih betul isim nakirah. Karena nanti kalau ma'rifah beda hukumnya, beda hukumnya. Dan kalau kita perhatikan teman-teman semua, di sini dia datang dalam bentuk atau dalam posisi dia mansub, ya, muhandisaini. Dan hadironi yang sebagai khobarlah dia marfu. Hanya saja isimlah yang model mufrad ini seperti tadi la alima, la muhandisaini hadironi, ya. Itu hukumnya itu bukan mansub mu'rab. Jadi dia mabni ala alamatin nasbi. Maka hukumnya apa yang ini? Ini tadi yang ini ya, yang ini yang pertama ya, yang pertama dan kedua mu'rab, mereka masuk beneran. Nah, mereka memang mu'rab ya. Kalau yang ini dia mabni ala alamatin nasbi. Mabni ala alamatin nasbi. Mabni di atas tanda nasab ya. Fi mahalli nasbin. Mungkin teman-teman bergumam bahwa sama aja saja. Mabni di atas tanda nasab fi mahalli nasbin. Dia menduduki kedudukan mansub, tetapi tadi mabninya di atas tanda nasab. Iya, berarti kan podo wae. Sebetulnya beda teman-teman ya, beda. Jadi gini, dia mabni, maksudnya itu kan kalau mabni gimana ya jelaskannya? Mabni itu kan yang namanya kata mabni, ini kan memang muhaddis itu asalnya isim mu'rab, bukan mabni. Nah, cuma karena posisi sebagai isim la yang jenisnya mufrad, maka dia mabni. Nah, mabninya itu di atas tanda mansub. Nah, jadi katakan mabni, maka dia senantiasa dengan tanda tersebut. Ya. Cuma tandanya itu ala alamatin nasab di atas di atas tanda i'rab mansub. Sedangkan kita tahu bahwasanya i'rab mansub itu misalkan kalau isim mufrad maka dia pakai fathah. Kalau isim musanna maka dia pakai ya. Kalau jam mudzakkar salim maka dia juga pakai ya. Contohnya muhandisan, muhandisaini, muhandisina. Nah, mereka kan mansub. Ya, mereka masuk dengan fathah, masuk dengan ya, masuk dengan ya, atau asmaul khamsah masuk dengan alif. Contohnya itu abaka, ya. Nah, tanda-tanda masuk ini digunakan untuk tanda mabni isim la yang jenis mufrad. Nah, itu. Jadi isim la yang mufrad itu dikatakan mabni ala alamatin nasab, alamatin nasbi, ya. Mabni di atas tanda mansub. Dan yang ada di layar ini yang di page 2 ini dengan contoh la muhandisaini, dan yang namanya muhandisaini itu isim musanna. Yang isim musanna itu maksudnya dengan ya. Makanya kalau misalkan diuraikan la muhandisaini hadirani, isim lanya adalah mabni ala alamatin nasbi wa huwal ya atau wahya al ya, atau mabni alal ya gitu ya, mabni alal ya. Kayak tadi yang pertama, mabni alal fathi.
la alima malulun, ya, la muhandisaini hadirani mabni ala alamatin nasbi. Kalau mau lebih singkat ya alamatin nasbi diganti langsung ya aja nggak apa-apa. Mabni ala alia. Kalau misalkan muhandisina jam mudzakkar salim maka juga sama mabni ala alia. Kalau misalkan jamak muannas salim la muhandisati, ya itu nanti nggak boleh tanwin, nggak boleh tanwin. La muhandisati hadiratun, maka mabni ala al kasri gitu. Jadi tergantung itu jenis isim itu bentuknya isim apa, apakah jamak mudzakkar salim atau musanna dan macam-macam ya, macam-macam. Itu nanti mabni di atas tanda mansubnya. Ya. Ini karena di sini muhandisa ini maka mabni ala alia. Mungkin kalau dikatakan alamatin nasbi agak kepanjangan, maka langsung aja mabni ala alia. Baru nanti setelah itu dikatakan apa? Fi mahalli nasbin isim la. Menduduki i'rab, apa, menduduki i'rab mansub secara kedudukan. Artinya dia menduduki i'rab mansub ya. Fi mahalli nasbin isim la sebagai isim la. Nah, ini pembahasan dua. Nah, ini pembahasannya sebetulnya agak panjang, nggak apa. Pembahasan berikutnya, yang Anda lupa sampaikan. Untuk yang ini ya teman-teman ya, untuk yang isim la mufrad, Anda mau coba kasih gambaran biar mudah, kembali ke page satu lagi. Jadi, tadi kan isim la yang mufrad mabni ya, teman-teman ya. Mabni. Nah, ini hakikatnya mabninya isim la yang mufrad itu adalah mabni murakkaban. Dia layaknya tarkib khamsata asyar. Ya, ini ya bunyinya kan la alima. Itu ibaratnya layaknya tarkib khamsata asyar atau sitata asyar atau berapa lah. Yang penting bukan 12 ya. Khamsata asyar. Maksudnya kedua kata tersebut ya, fathah, dan ini layaknya satu kata, layaknya satu kata. Khamsata asyar ini layaknya kalimah wahidah. Layaknya satu kata. Sehingga la alima ini ketika dikatakan tarkib murakkab khamsata asyar, ini i'rabnya adalah mubtada. Secara utuh la alima, ya. Secara utuh la alima. Terus nanti malulun sebagai khobar. Wallahu alam, mana kurang paham betul tentang yang masalah ini. Tapi di sini nanti disuratkan di dalam nada beliau murakkaban, ilzamil bina murakkaban. Mudah-mudahan ini yang Anda sampaikan sesuai dengan yang dimaksud oleh An-Natib. Wallahu alam. Ini sebetulnya nggak terlalu panjang, nggak terlalu, agak ini agak terlalu dalam aja ya. Mesti kurang agak ini, kurang. Artinya poinnya sebenarnya bukan di sini kita. Membahas yang fokus bahasan kita adalah tentang isimla sama khobarlah itu. Ya, yang mana la memiliki fungsi amal inna. Nah, kemudian kita ke page 3 ya. Page 3. Pembahasan berikutnya tentang la adalah bila mana la itu berulang. Ya, berulang. Berulang dengan isim nakirah yang berbeda. Anda mau kasih satu contoh saja yang sering kita ucapkan, insya Allah, dalam keseharian hidup kita. Bunyinya la haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwata illa billah. Ini Anda gunakan sebagai contoh masalah ini ya, sebagai contoh untuk permasalahan ini teman-teman ya. Berulangnya la.
berulangnya lah dalam sebuah jumlah. Dan kalau kita lihat kata haul sama kata kuwatan nakirah, ya, ya warna hijau yang di sini ya. Masya Allah, ini hauqalah ya, hauqalah yuhauqilu hauqalatan. Kalau di belajar sorab, ini kalimat yang agung ya, yang ini adalah untuk merendahnya seorang hamba di hadapan Tuhan tentang segala apa yang dia capai, prestasi-prestasi yang sudah dia raih. Ya, tidak ada seluruhnya kecuali dengan kemudahan dan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Atau bahkan terkadang orang ketika dia betul-betul menghayati kalimat ini la haula wala quwata illa billah, maka banyak hal-hal yang tidak terduga yang akhirnya di situ Allah akan melindungi dia dari keburukan yang tidak diinginkan. Kalau nggak salah itu dulu pernah ada kisah ya, kisah jadi ada orang tuh suka baca zikir ini la haula wala quwata illa billah. Kemudian di akhirnya dia sempat diculik, bahasanya diculik. Kalau nggak salah anak kecil. Ternyata Masya Allah, anak itu masih ditemukan dalam kondisi aman. Ya. Salah satunya ternyata dia sering membaca zikir tersebut. La haula wala quwata illa billah. Ya, karena bagaimanapun alam semesta ini di bawah kendalinya Allah Azza wa Jalla. Nah, nah inilah haula wala quwata di sini berulang la. Dan ini nanti beliau juga sampaikan dalam nazam beliau. Nah, bagaimana hukum la haula wala quwata? Atau gampangnya bagaimana hukum la ketika la itu berulang dan dia mendampingi isim nakirah yang lain? Maka ada lima hukum. Ada lima cara baca. Yang pertama, ya, yang pertama adalah isim yang maksudnya la yang pertama kan kan akhirnya kan la-nya ada dua ya, la satu sama la kedua. Isim la yang pertama itu dibaca mabni. Ya. Dan lagi-lagi mabni di atas tanda mansub. Karena haul ini isim mufrad, maka mabninya di atas fathah atau fathi, mabni alal fathi. Ya, mabni alal fathi. Nah, di sini maka bacanya la haula semua. La haula, la haula, la haula. Ya, kalau isim mutanna maka dia mabni alal ya, jamak mudzakkar salim mabni alal ya. Cuma karena ini isim mufrad, mabninya di atas fat. Ya. Ini yang kelompok kanan ya, yang biru. Ini la haula, isim la yang pertama. Maksudnya isim la dengan la yang pertama. Ya, kalian nanti kan la-nya berulang ya. Jadi isim la ini yang pertama dia dibaca mabni ala matin nasab. Mabni karena di sini isim mufrad maka mabni ala fath. Ya. Adapun yang kedua yang hijau ya, itu nanti dibaca marfu dengan tanwin. La haulun. Apalagi kalau dia nakirah. La haulun. La haulun. Bukan la haulu. Kalau haulu, maka nanti dia mabni ala
alamatir rafa, dan ini bukan, dia betul-betul marfu, dia betul-betul marfu dan dia ditawin karena memang nggak ada al, maka la haulun, la haulun. Nah, bagaimana dengan isim la yang kedua dengan la-nya sendiri? Itu wala quwata. Nah, itu ada beberapa hukum. Yang ketika bersanding dengan cara baca la haula, itu ada 3 hukum. Dan yang bersanding dengan cara baca la haulun, ada 2 hukum. Yang la haula, cara bacanya la haula wala quwata. Jadi, masing-masing la tetap berfungsi menasobkan isimnya. Tetapi isimnya mabni ala alamatin nasab di mahallin nasbin. Ya, kenapa? Karena jenis isim la yang ada ini isim mufrad, bukan mudhaf, bukan syabih bil mudhaf. Ya, makanya la haula wala quwata. Cara yang kedua, la haula wala quwwatun. Ya, la haula wala quwwatun. Ini nanti beliau di nazam tidak mencontohkan dengan contoh ini ya. Ini Anda coba cari contoh yang dulu Anda pernah pelajarinya. Alhamdulillah hampir ingat waktu kuliah kalau nggak salah belajar masalah ini. Cara baca la haula wala quwwata illa billah itu ada 5 cara. Ya. Nah, yang kedua ini dengan cara apa? La haula wala quwwatun. Artinya isim la yang dia adalah isim la yang kedua itu dia marfu. Ya, kalau yang pertama wala quwwata dia mabni al fathi di atas tanda mansub. Yang la haula wala quwwatun itu dia marfu quwwatun. Yang ketiga la haula wala quwwatan. Nah, dia baru mansub. Teman-teman bisa bedakan ya insya Allah ya. Jadi la haula wala quwwatan itu bukan sama-sama mansub, bukan. Jadi yang la haula mabni ala al-fathi fi mahalli nasbin. Kalau wala quwwatan dia kuwatan dia mabni, afan bukan mabni, tapi dia mansub betul-betul mansub. Ya. Sebagaimana kuwatun, kalau kuwatun betul-betul marfu, kalau kuwatan betul-betul mansub. Makanya nomor 1 sama nomor 3 beda. Nomor 1 ya, keduanya mabni ala alamatin nasab. Makanya la haula wala quwwata. Quwata dia mabni ala al-fathi. Tetapi yang nomor 3 mabni ala alamatin nasab untuk yang pertama, yang keduanya dia mansub beneran. Mansub mansub lafdun wa mahallan. Makanya la haula wala quwwata. Ini yang pertama. Ketika isim yang di depan. Jadi pengelompokannya berdasarkan cara baca isim la yang pertama ya, teman-teman ya. Jadi karena cara bacanya la haula, maka nanti ada 3 model. La haula wala quwwata, la haula wala quwwatun, la haula wala quwwatan. Nah, 3 model. Nah, kalau ternyata nanti kita memilihnya cara bacanya la haulun, maka itu ada 2 model. Yang pertama la haulun wala quwwata. Nah, yang pertama la haulun dia marfu, isim la marfu. Ya, marfu beneran marfu dan itu dengan tanwin. Ya. Tetapi isim la yang kedua dia mabni ala alamatin nasab, mabni ala al-fathi. Yang kedua la haulun ya marfu juga kan ya. Maka isim la yang kedua juga wala quwwatun. Sama-sama marfu. Ini kalau kita pilih cara baca isim la yang pertama secara marfu, maka ada 2 model untuk isim la keduanya. La haulun wala quwwata atau la haulun wala quwwatun. Dan tidak ada yang ketiga. Jadi nggak boleh begini teman-teman. Nggak boleh la haulun wala quwwatan. Tidak boleh. Ya. Tidak boleh la haulun wala quwwatan. Ya. Hanya 2 model. Kalau kita pilih cara ini, ya, la haulun wala quwwata atau la haulun wala quwwatun. Dan masing-masing semuanya tinggal ditambahkan illa billah.
illa. Nah, dan inilah hukum ketika berulang la dengan isim nakirah yang lain. Ini pembahasan ke berapa teman-teman? Pembahasan ketiga. Pembahasan keempat, ya, page 4 kita ya teman-teman ya. Page 4. Mudah-mudahan ini dengan bantuan penjelasan ini nanti ketika baca nazam mudah memahami. Sebelumnya kan kita fokus dulu di nazam ya, baru kita jelaskan kalau butuh penjelasan. Ini karena la agak jelimet. Anda sendiri sampai hari ini tentang la ya alhamdulillah tuh kadang masih blank. Di antara materi nahwu yang paling berat adalah ini buat anak ya. Dan itulah teman-teman, sebagaimana ulama sendiri, seorang ulama, apalagi kita ya, ulama saja mereka memiliki satu pembahasan materi yang sangat sulit. Jadi ahli fikih seperti misalkan ya, ini sekedar selingan ya. Ahli fikih itu mereka punya satu pembahasan yang sangat rumit yang butuh ekstra berpikir. Yang pertama masalah haid, darah haid. Itu sekelas ulama saja, ya, apalagi kita orang awam ya, maksudnya kita yang nggak ilmunya nggak banyak, banyak nggak taunya. Sekelas ulama saja ketika membicara masalah darah haid itu pusing mereka. Kalau nggak salah itu imam siapa itu? Yang itu siapa? Kemudian ada satu lagi yaitu permasalahan faraid, ya, harta waris. Ya, harta waris ini memang kompleks permasalahannya karena setiap eh, permasalahan waris itu permasalahan juga nano-nano ya, itu berbeda antara satu dan yang lain. Belum lagi misalkan negara-negara yang memang kondisinya itu harta waris nggak segera dibagi, itu makin rumit lagi. Ada istilah bab munasabah dan seterusnya. Nah, ini dua permasalahan yang berat. Itu baru satu ilmu fikih, belum ilmu yang lain. Apalagi kita. Nah, Anda terus terang masalah isim la ini, masalah la al amil amalina, termasuk satu materi nahwu yang paling berat dari dulu sampai sekarang. Kalau makanya teman-teman, eh, dulu waktu menulis kitab nahwu Arab yang hijau itu ya, mungkin Pak Anggus Pak Ridwan sudah lulus ya, sudah lewat level itu. Itu anak nggak membahas masalah la, karena memang otaknya waktu itu belum sampai waktu menulis kitab tersebut. Sampai akhirnya Allah mudahkan, kemudian membahasnya di nahwu tematik. Ya, itu pun masih gambaran sederhana aja, nggak sampai mendetail. Nah, kemudian pembahasan keempat, ya, nanti kita setelah selesai baru ke anatomnya, adalah bila mana ternyata syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang ada pada la dengan isim, terutama dengan isimnya itu hilang. Seperti misalkan yang pertama, ketika ada la, dia nggak masuk ke isim nakirah, tetapi masuk kepada isim ma'rifah. Contohnya, la aliyun hadirun. Ali itu bukan isim nakirah, ini nama orang. Ya, ingat teman-teman ingat insya Allah ya. Jadi nama orang itu isim alam itu bukan isim nakirah ya. Walaupun dia di akhir tanwin. Ali, Muhammad, Fatimah, dan seterusnya. Itu isim ma'rifah. Nah, ketika la masuk kepada isim yang bukan isim nakirah, alias isim ma'rifah berarti lawannya. Maka fungsinya tuh hilang. Dia nggak lagi menusukkan isim. Tetapi la aliyun. Nggak boleh dibaca la aliyah. Nggak boleh la zaida. Nggak boleh la muhammadah. Hadir nggak boleh. Maka tinggal ditambahkan aja la aliyun hadirun. Dan nanti Ali bukan sebagai isim la, tetapi sebagai apa? Mubtada. Mubtada. Kemudian yang kedua,
Bila mana la antara la dengan isimnya itu ditengahi dengan kata yang lain. Kan tadi di antara ketentuan la, teman-teman ingat ya, insya Allah ya, di antara ketentuan la, antara la sama isimnya itu nggak boleh dipisah. Tadi Anda udah contohkan perbandingan dengan laita likin toron ya, sama la alim. Bagaimana la dengan isim itu nggak dipisah dengan apapun, walaupun khobarnya sendiri. Nah, makanya kalau ketentuan itu hilang, ya artinya dia terpisah dengan kata yang lain. Ya. Maka isim lanya tidak lagi mansub. Seperti misalkan la, lana, abdun. La, lana, abdun. Nah ini, lana ini kan dia memisahkan antara la dengan abd. Ya. Sehingga abdun tidak lagi atau tidak boleh dibaca secara mabni ala alamatin nasab. Artinya dia la ini nggak berfungsi. La ini tidak berfungsi. Ya. Karena ditangani dengan kata lana. Ya. Ditangani dengan kata lana yang merupakan khobarnya. Dan lagi-lagi di sini abdun juga sebagai apa? Mubtada. Ya. Alias la di sini hanya nafiyah saja, penafi saja dan tidak memiliki fungsi amal inna. Ini teman-teman ya la di sini hanya nafiyah saja. Tetapi la ta'mal amal inna tidak memiliki amalan inna la ta'mal amal inna. Nafiyah saja dan nggak memiliki fungsi lainnya fungsi inna dan teman-temannya. Makanya Aliyun dan Abdun di sini sebagai mubtada ya. Hadirun sama Lana ya di sini sebagai khobar. Nah, artinya la-nya nggak berfungsi lagi, layaknya fungsi in. Nah, selesai teman-teman semua pembahasan tentang la. Masya Allah, hampir 1 jam ya. Ini tentang la sendiri. Ya, nggak apa-apa. Nah, sekarang kita baca. Nah, sebelum analisis ada pertanyaan teman-teman? Pak Angkus, Pak Rita. Insya Allah tidak ada, Ustaz. Alhamdulillah. Pak Ridwan mungkin? Benar ya? Kata Nadim, wa hukmu laka hukmi inna fil amal fansib biha munakaron biha tasal. Hukumlah seperti hukum inna dalam amalannya. Ini udah jelas ya. Fansib biha, maka mansubkanlah isimlah dengan la tersebut. Insib biha, masukkanlah isimlah dan itu harus berupa munakaron, isim yang nakirah. Bihat tasol, yang mana isimnya ittasola bersambung dengan la itu sendiri. Nah, itu tadi kita udah kita lihat ya. Apa nama malah lupa menampilkan ini.
menampilkan ini ya. Ini anak tutup aja ya. Dan ini kalau papan tulis anak tutup, insya Allah hilang. Jelasnya page 1, page 4, nggak apa-apa. Ini. Wa hukmu laka hukmi inna fil amal fansib biha munakkaran biha tasal. Ini. Hukumlah ka hukmi inna. Hukumlah ka hukmi inna. Seperti inna, menasabkan isim, merofakkan khobar. Fansib biha munakkaran. Maka isim nakirah yang ada setelah la, yang ittasola, ini ittasola bersambung ya, isim nakirah yang ittasola biha, dengan la, biha tasol, insib biha, mansubkan saja. Ya. Tetapi ini untuk apa namanya model isim la yang nomor 1 2, yaitu apa? Mudhafan au mudhafan au musyabihal mudhafan au musyabihal mudhafi ya. Yaitu bisa berupa mudhaf. Contohnya tadi ya, fa'il syarrin mahbubun, atau musyabihal mudhaf, dia mirip mudhaf. La qabihan fi'luhu ya. Dan beliau mencontohkan la gulama hadirin mukafi. Ini harusnya hadirin ya, bukan hadirun. Karena beliau masih membahas tentang yang mudhaf ya. La gulama hadirin mukafi. Karena di buku kita, di buku yang teman-teman pegang, itu la gulama hadirin. Dan ini contoh untuk apa? Isim la yang berupa mudhaf. Gulam idhafah kepada hadirin. La gulama hadirin mukafi. Ya ini ya. Tadi la fa'ila syarrin mahbubun. Itu mudhaf, la qabihan fi'luhu musyabihal mudhaf. Kemudian kata beliau, lakin idza takarrarat ajraitaha kadzaka fil a'mali au alghaitaha. Akan tetapi bila la itu berulang, maka ajraitaha, engkau perlakukan la tersebut kadzaka fil a'mal, bisa jadi ya isim lanya itu yang kedua itu memiliki fungsi ya, au alghaitaha. Ini permasalahan ya, yang lain ya. Apabila la itu berulang, takarrarat ya, maka ada dua kemungkinan. Imma tetap memiliki fungsi amalan, yaitu menasabkan isim merupakan khobar, atau enggak ada fungsinya. Ya. Ya. Kemudian wa inda ifrad ismihal zamil bina murakkaban aw raf'ahu munawwana. Ya. Dan ketika la itu berupa isim mufrad ya. Jadi la tadi kan ada yang apa namanya? Mudhaf, musyabih mudhaf, ada yang juga ifrad. Ini ya, ifrad ismih maksudnya la-nya berupa isim mufrad, contohnya tadi la muhandisaini, la alima. Maka mereka mabni bukan mansub. Ini ilzamil bina murakkaban.
Mereka mabni secara mabni tarkib murakkab khamsata asyar tadi sebagai tanda. Ya. Au raf'ahu munawwanan. Au raf'ahu munawwanan. Ya. Atau kita boleh membaca la tersebut dengan cara apa namanya? Marfu dan ditanwin. Teman-teman mudah-mudahan ini bisa nyambung ya. Jadi gini, dari bait 222 ini yang anak pahami ya. Bait 22 di layar ya. Bait 222 sampai bait 224 itu ngebahas masalah cara baca la haula wala quwata. Ya, maksudnya itu anak contohkan dengan la haula wala quwata. Ya, itu dikaji di bait 222, 223, 224. Cuma di situ ditengahi pembahasan tentang jenis isimla yang ketiga yaitu isimla berupa isim mufrad. Yaitu wa inda ifradi ismiha bait 223 ya. Ilzamil bina murakkaban. Nah, kemudian balik lagi tentang masalah berulangnya la tadi la haula wala quwata atau boleh juga dibaca secara marfu dan di tanwin. Ini auraf ahu munawwanan. Makanya bacanya apa? La haula wala quwata la haula wala quwatun. Nah ini. Marfu kan ya dia? Marfu munawwan ditanwin. La haula wala quwata. Maka kuwatannya. Jadi kita fokus ke isim la yang kedua teman-teman ya. Kan nanti mengatakan lakin idza takarrara. Kalau la itu berulang dan bersanding dengan isim nakirah yang lain, ajraita engkau perlakukannya demikian sebagaimana amalan la yang pertama ya. Au alghaitaha atau enggak ada fungsi sama sekali ya. Atau enggak ada fungsi sama sekali. Maka bisa la haula wala quwata atau la haula wala quwatun yang itu dikatakan oleh an-nazim raf'ahu munawwanan atau la haula wala quwatan. Makanya beliau mengatakan apa? Ini di bait 224 ya teman-teman ya. Ini wansib aba ayyukon. Wansib aba ayyukon. Ya. Dan di sini beliau nggak mencontohkan cara bacanya. Beliau nggak mencontohkan cara bacanya. Di sini hanya mengatakan seperti kalau ada kata la'ah dan la'ab kala akun wala abun ya maka bisa dibaca la akho wala aba atau la akho wala abun atau la akho wala aban. Makanya beliau mengatakan apa? Wansib aba aidon. Boleh abanya dimansubkan. Makanya tadi mana sengaja contohkan dengan lafal wal quwata dulu supaya agak nyambung ya, supaya mudah kita memahami bait-bait ini. La haula wala quwata, la haula wala quwatun, la haula wala quwatan. Wa intarfa dan kalau kamu rofakan akhon berarti isim la yang pertama ya. Ini ya teman-teman ya. Ini maksud. Wa intarfa akhon la tansiba. Kalau kamu merupakan isim la yang pertama menjadi la akhon, maka jangan kamu mansubkan isim la yang kedua, gitu maksudnya. Ya, tetapi boleh engkau lakukan apa? Ikmal, yaitu menjadikan isim la itu mabni di atas tanda nasab atau engkau menjadikannya dia marfu munawwan. Makanya tadi makanya mana wa intarfa. Wa intarfa itu jadi wa intarfa itu ketika kita memilih cara baca isim la yang pertama adalah secara marfu. Maksudnya la haulun. Ya. Maka apa? La tansib larangannya hanya tidak boleh mansub untuk isim la yang kedua. Maka la haulun wala quwwata la haulun wala quwwatun. Itu aja. Gak boleh la haulun wala quwwatan. Karena kuwatan mansub. Karena beliau mengatakan di sini la tansiba.
Mudah-mudahan nggak pusing ya. Yang dijelaskan juga pusing sendiri. Jadi lima cara untuk membaca ketika isim la itu atau ketika la berulang dengan isim yang lain. Kemudian di bait 225, An-Nadim mengatakan wahaitu arrafta ismaha au fussila, dan ketika kamu menjadikan atau ketika kamu menjadikan isim la ismaha, berarti isim la itu arrafta ma'rifah ya, au fussila atau dipisah dengan suatu kata ya. Maka kata beliau apa? Farfa wa nawwin. Farfa wa nawwin. Maka isim lanya adalah hukumnya apa? Marfu'kanlah dan tanwinkanlah. Ini. Ini kalau berapa? Isim ma'rifah. Atau juga kalau dia dipisah dengan kata yang lain. Ya. Waltazim takrarala, dan harus diulang lanya kalau mau ada kata yang lain setelahnya. Makanya beliau mencontohkan apa? La aliyun hadirun. Bukan la aliyah, karena ali adalah isim ma'rifah. Ya. Kemudian konsekuensinya adalah diulang la. Wala umaru. La aliyun hadirun wala umaru. Kalau mau ditambahkan isim la yang lainnya. Cuma kalau kita perhatikan di sini teman-teman semua, la aliyun, di sini aliyun dia marfu munawwanan. Maksudnya marfu dan ditanwin. Marfu dan tanwin. Ya, lantaran dia berupa isim ma'rifah. Adapun la lana wala lana abdun wala ma yuttakhar, dan kami tidak memiliki budak ya, dan juga tidak memiliki apa yang bisa disimpan dari bahan pangan. Masya Allah, potret kehidupan orang-orang ya ketika itu ya. Makanya di sini la lana abdun. Nah, ini isim la tetapi dia nggak mabni ala alamatin nasab. Ya, bahkan marfu ya, bahkan marfu ya, seperti itu. Untuk yang kala aliyun hadirun, la aliyun hadirun jelas karena ali sebagai isim ma'rifah. Kemudian kalau la lana abdun, ini sebabnya kenapa kok dibaca abdun bukan abda? Karena ada lana. Nah, kok salah ngasih tanda ya, harus gini. Karena ada lana. Nah, lana inilah fusila, maksudnya menjadi pemisah antara la dan abdun. Wala mayitakhar. Ya. Ini harusnya warnanya beda ya. Coba Anda tambahkan biar. Jadi ini ya teman-teman ya. Ini lana itu pemisah antara la dan abdun. Sehingga abdun ini harus dibaca abdun, tidak boleh abda. Bagaimana ini ya. Jadi ini lana sebagai fasil. Pemisah antara la dan isim lanya. Maka hilang fungsi la. Tidak lagi la lana abda, tetapi la lana abdun. Kalau yang tadi arrofta, engkau jadikan isim la sebagai isim ma'rifah, atau engkau pilihkan isim ma'rifah, maka isim lanya tidak lagi apa namanya eh, mabni ala alamatin nasab, tetapi la aliyun hadirun. Hilang fungsi lanya. Dan ali adalah isim ma'rifah, bukan isim nakirah. Nah, sampai sini selesai pembahasan isim la. Nah, soal kita lanjutkan. Nah, kita jeda sebentar ya. Nanti kita lanjutkan tentang nida. Dan kayaknya mungkin waktunya nggak mencukupi untuk semuanya. Mungkin sampai pembahasan nida, dan kalau masih ada waktu tambah maf'ul li ajli.
Nah, kita lanjutkan pembahasan berikutnya tentang munada. Munada ini maksudnya panggilan, isim yang dipanggil ya, dengan huruf nida yang memiliki makna unadi, ad'u atau yang semisalnya, aku panggil, dan itu diganti dengan huruf nida ya, harfun nida. Ini juga kita beralih dulu ya teman-teman ke ini papan tulis lagi. Langsung aja ya munada, pembahasannya tentang macam-macam munada biar langsung mengena. Karena munada ya bahasanya itu. Nah, tadi itu. Munada ada 5 macam dan nanti terbagi ke 2 kelompok untuk hukumnya. Munada yang pertama, munada berupa mufrad alam. Mufrad alam. Dia isim mufrad dan sekaligus isim alam. Yang kedua, mufrad nakirah maksudah. Mufrad nakirah maksudah. Ya. Kemudian yang ketiga, bukan nggak rapi tulisannya. Mufrad nakirah ghairu maksudah. Kemudian yang keempat, gimana ya sini? Ini ya. Yang keempat, mufrad, bukan mufrad. Yang keempat, mudhaf. Yang kelima, syabih bil mudhaf. Ya.
Nah, untuk yang mufrad alam, contohnya ya Zaidu. Zaid ini isim mufrad dan dia isim alam, nama orang. Dan mufrad di sini sebetulnya bukan ini, jadi teman-teman ya, bukan maksudnya itu isim mufrad satu orang, bukan. Tetapi misalkan wahai para Zaid, 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 ada misalnya 3 orang namanya Zaid. Ya Zaiduna, itu juga mufrad alam. Jadi maknanya munadanya itu hanya satu kata, hanya satu kata, ya. Dimana kata Zaiduna misalkan ya, Zaiduna. Nah, kita tambahkan aja ya Zaiduna atau ya Zaidu. Ini beneran satu kata gitu loh. Jadi makanya dikatakan mufrad. Makanya dikatakan apa? Mufrad. Dan dia alam. Apa itu alam? Dia nama orang. Kemudian yang kedua, mufrad nakirah maksudah. Mufrad nakirah maksudah. Jadi dia isim mufrad. Kemudian bentuknya nakirah bukan ma'rifah. Tetapi dia maksudah. Misalkan, jadi gini, misalkan di kelas, itu gimana ya? Mufrad nakirah maksudah. Misalkan di kelas ada beberapa siswa. Nah, iya, misalkan di kelas ada beberapa siswa. Kemudian Pak gurunya memanggil satu siswa yang lagi tidur. Nah, dan ternyata memang di kelas itu hanya ada satu siswa yang tidur, ya. Hanya ada satu siswa yang tidur. Maka dipanggillah siswa yang tidur itu dengan sebutan tolib. Dan nyatanya di kelas itu semuanya tolib, kecuali gurunya. Ada 10 siswa, 9 siswa lagi memperhatikan, satu siswa lagi tidur. Akhirnya sang guru memanggil siswa yang tidur itu, ya talib istayqin. Nah, ya talib, ya, ya talibu istayqin. Nah, maka talibu di sini adalah mufrad dan dia nakirah. Maksudnya satu kata juga. Lagi-lagi ya teman-teman ya. Ini mufrad ini bukan lagi artinya harus satu murid. Dia bisa nanti ya talibun, boleh banyak murid. Tetapi bentuknya nakirah dan itu dibuktikan dengan tidak adanya al, ya, dengan tidak adanya al di depan. Tetapi nggak juga tanwin. Kenapa kok nggak tanwin? Nanti kita lihat. Karena hukumnya adalah hukum mabni, ya. Maka di sini mufrad nakirah, mufrad ya maksudnya hanya satu kata, bukan rangkaian kata seperti mudhaf musyabih bil mudhaf, bukan. Tetapi dia nakirah dan yaitu dengan tanpa al, kemudian maksudah. Nah, maksudah itu teman-teman, nanti bedanya sama yang ketiga. Yang ketiga itu ghairu maksudah. Yang ketiga ghairu maksudah. Nah, ketika dikatakan maksudah berarti maksudnya menjurus ke orang yang sudah diinginkan. Nah, kayak misalkan andaikan di kelas itu 2 santri tidur, 2 siswa tidur. Makanya ya taliban istayqidha. Wahai 2 siswa, bangunlah kalian. Nah, gitu. Itu juga mufrad nakirah maksudah. Kita pakai yang mutanna ya, misalkan ya. Ya talibani. Ya talibani. Nah, ini ya, biar makin jelas. Maksudnya istilah mufrad itu makin jelas. Dia nggak harus maksudnya dia isi mufrad, bukan. Tapi mufrad satu kata, dan nakirah maksudah itu maksudnya adalah nakirah dia tidak ada alnya, gampangnya dia bukan isim ma'rifah, ya masih sifatnya umum, cuma maksudah. Maksudah itu sudah menjurus ke fulan tertentu yang dipanggil.
Nah, bedanya sama yang nomor tiga, sama-sama mufrad juga, satu kata, bukan mudhof, bukan syabih bil mudhof, kemudian sama-sama nakirah, cuma yang ketiga ini ghairu maksudah, ya. Maksudnya nggak menjurus ke orang yang dipanggil siapapun, intinya dia manggil aja, nggak dimaksudkan ke person tertentu. Misalkan dikatakan, ada orang misalkan mengatakan di dalam sebuah perjalanan dan dia menjumpai banyak orang. Kemudian dia mengatakan ya ghafilan an dzikri rabbih. Ya, sebentar kayaknya keliru itu sama. Ya ghafilan. Atau bisa juga sebetulnya ya ghafilan an dzikri rabbih. Boleh, ya. Wahai orang yang lalai dari mengingat Tuhannya dan dia tidak menginginkan fulan tertentu, enggak. Intinya siapa yang merasa lalai, ya, maka segera kembali kepada Tuhan. Afik. Ya ghafilan, ya ghafilan. Tanabbah. Nah, ini ghafilan ini mufrad juga satu kata, bukan dirangkai dari kata-kata yang lain, dua kata ataupun lebih. Dan nakirah bentuknya nakirah dan itu dibuktikan dengan tanwin tanpa al. Cuma dia ghairu maksudah, tidak dimasukkan person tertentu. Nah, yang model ini teman-teman semua, model munada satu 2 3 itu hukumnya mabni ala alamatir rafa. Ya. Mabni ala alamatir rafa. Fi mahalli nasbin munada. Fi mahalli nasbin munada. Tadi Ana sempat menjelaskan ya, maksudnya sempat kita bahas masalah isim la yang mabni ala alamatin nasab. Nah, ini gampang aja. Munada yang satu 2 3 dia mabni ala alamatir rafa. Maksudnya isim-isim ini kalau marfu tanda rafanya apa misalkan Zaiduna marfu'nya dengan wawu. Maka gampang aja ya Zaiduna mabni ala al waw fi mahalli nasbin munada, ya. Karena berupa jamak mudzakkar salim. Ya taliban berarti apa? Mabni ala al alif fi mahalli nasbin munada, ya, seperti itu. Karena tadi kayaknya salah ngomong itu. Yang mabni ala alamat rafa itu yang nomor satu dua saja. Yang nomor tiga itu ikut kelompok yang kanan, kelompok kiri harusnya. Ya, ya, ya. Yang jadi yang mabni, munada yang mabni itu yang nomor satu dua aja ya teman-teman ya. Mufrad alam sama mufrad nakirah maksudah. Kalau yang mufrad nakirah ghairu maksudah sama mudhaf sama syabih bil mudhaf itu mansub. Beneran mansub secara lafaz dan kedudukan. Yang mudhaf contohnya misalkan nama orang, ya Abdullah. Nah, ini kan mudhaf, abad mudhaf kepada lafzul jalalah Allah. Atau misalkan syabih bil mudhaf adalah misalkan ya latifan bil ibad. Nah, ini. Nah, untuk munada 3 4 5 mereka mansub beneran. Makanya ya ghafilan, ya Abdullah, ya latifan. Ya, bukan mabni tetapi mansub, ya, secara lafaz dan kedudukan. Makanya ya Abdullah, abad ini mansub karena dia munada mudhaf. Ya latifan bil ibad ini juga latifan mansub karena dia munada bentuk syabih bil mudhaf.
Ya ghafilan, ini juga mansub karena dia menanda bentuk mufrad nakirah ghairu maksudah. Nah ini teman-teman ya. Jadi kelompok ada dua kelompok. Ada dua kelompok munada, yang satu mabni, cuma tetap fi mahallin nasbin dan mabninya di atas tanda rafa. Apakah mabni ala fat ala afan? Apakah mabni ala dhammi, ala waw, ala al alif dan yang lainnya. Sedangkan kelompok 3, 4, 5 maka dia mansub. Makanya ya Abdullah, ya Latifan, ya Ghafilan. Semuanya dibaca secara mansub. Nah, sampai sini selesai pembahasan munada. Kita nanti apa teman-teman? Ini alhamdulillah agak singkat ya kalau munada ya. Kita nadim. Ini. Khamsun tunada wahya mufradun alam wa mufradun munakkarun qasdan yu'am wa mufradun munakkarun siwahu kadzal mudhafu walladzi dhahahu ya. Khamsun tunada, ada 5 bentuk isim yang bisa dipanggil. Wahya mufrad alam, yang pertama mufrad alam. Yang kedua mufrad munakkarun qasdan, maksudnya mufrad nakirah maksudah. Nah, yang ketiga mufrad munakkarun siwa, maksudnya mufrad dan dia nakirah tetapi dia ghairu maksudah. Jadi siwah itu teman-teman semua, siwahu itu kembali kepada kata qasdan. Kalau qasdan itu dia maksudah berarti siwahu ghairu maksudah gitu aja ya. Siwah itu maksudnya siwa maksud, siwa qasd. Maksudnya siwa maksud berarti dia ghairu maksudah. Wa mufradun munakkarun siwahu kadal mudhafu walladhi ba'dahu. Nah, ini mudhaf ya, munada yang mudhaf dia adalah yang diidhofahkan kepada kata. Contoh tadi ya Abdullah ya, itu munada mudhaf. Walladhi dhahahu, yang dia menyerupai mudhaf tetapi bukan mudhaf. Ya, maksudnya syabih bil mudhaf. Nah, kemudian kata beliau apa teman-teman semua? Fal awwalani fihi malbina lazim ala alladhi fi kullin ala alladhi fi raf'i kullin qad ulim min ghairi tanwinin alal itlaqi. Nah, bait 229 sampai 230 chapter yang pertama itu membahas hukum munada mufrad alam sama mufrad nakirah maksudah. Contohnya misalkan tadi ya Zaiduna sama mufrad munakkar khasr, misalkan ya talibani istaiqidha. Maka kata beliau apa fal awwalani fihima al bina lazim ala alladhi fi rafi kullin. Maka wajib apa? Mabni di atas tanda rofa. Qad ulim, dan telah diketahui perkara itu. Ya. Al-bina lazim, maksudnya harus mabni. Cuma di atas apa mabninya? Maka di atas tanda rofa. Contohnya ya Zaiduna sama ya Talibani. Qad ulim, dan itu telah diketahui. Ya. Min ghairi tanwinin ala itlaqi, enggak boleh lagi di tanwin. Nah, itu kelompok yang pertama teman-teman ya. Nomor 1 sama nomor 2 mufrad alam sama mufrad nakirah. Maksudah hukumnya apa? Lazimal bina. Ya, harus mabni. Cuma di atas apa? Alal ladzi fi raf'in. Di atas tanda marfu'nya. Ya Zaiduna dan ya Taliban. Sedangkan kata beliau dari setelah 230 ya syarat pertama min ghairi tanwinin ala iltaqi, enggak pakai tanwin.
Kemudian kata beliau apa? Wan nasbu fi thalathatil bawaqi. Ya. Wan nasbu fi thalathatil bawaqi. Maksudnya apa? Berarti tiga sisanya dari macam-macam mudhaf itu apa? Mufrad, nakirah, ghairu maksudah, mudhaf dan syabih bil mudhaf. Tiga sisanya hukumnya apa? Mansub secara jelas, ya. Contohnya tadi ya Abdullah. Kemudian untuk contoh yang ini ya, yang mudhaf. Yang mufrad nakirah ghairu maksudah contohnya misalkan ya ghafilan tanabbah, ya. Atau syabih bil mudhaf contohnya ya apa tadi? Ya ini, ya misalkan atau balik lagi seperti lah ya qabihan fi'luhu. Ya, maka untuk 3 4 5 teman-teman semua dia mansub, ya, dia betul-betul apa? Mansub. Wan nasbu fi thalathatil bawaqi. Kayak Aliyun, contohnya belum mencatatkan ya Aliyun. Ini bukan ya Aliyun ya harusnya. Ya Aliyu karena dia mabni ala arraf, ala alamatir rafa. Nah, ya Aliyu ini adalah contoh munada mufrad alam. Kemudian ya gulami bi intalik. Ya, ini mufrad alam. Ya gulami ini mufrad nakirah maksudah. Mufrad nakirah maksudah. Ya. Kemudian ya ghafilan dia mufrad ya ghafilan an dzikri rabbih afik ini mufrad nakirah ghairu maksudah. Kemudian ya kasyifal balwa ini maksudnya memanggil Allah azza wa jalla. Ya ahlas sana wahai yang berat untuk dipuji. Ya kasyifal balwa wahai yang bisa menyingkap segala bentuk kesulitan. Ya latifan bil ibad ini juga memanggil Tuhan ya. Ultuf bina. Nah, yang kasyifal balwa ya bait terakhir ya, itu adalah contoh munada mudhaf ya kasifal balwa sama ahlas sana munada mudhaf dan yang latifan bil ibad ya munada syabih bil mudhaf. Nah, ini 5 macam munada. Dan kalau kita lihat yang ya ghafilan sama ya kasyifa al balwa ya ahlas sana ya latifan bil ibad semuanya mansub secara lafaz maupun kedudukannya. Adapun ya aliyu dan ya gulami maka dia munada yang mabni di atas tanda rafa. Kemudian masih ada dua materi lagi berikutnya yaitu maf'ul ajli dan maf'ul ma'ah. Nah, ini dua materi insya Allah mudah dan anda yakin teman-teman sudah familiar dengan istilah ini yaitu maf'ul ajli keterangan. Nah, jadi maf'ul ajli itu keterangan alasan ya, keterangan alasan, keterangan alasan. Kalau maf'ul ma'ah keterangan kebersamaan. Maf'ul ajlih keterangan alasan suatu perbuatan terjadi. Maf'ul ma'ah keterangan kebersamaan sesuatu yang membersamai
terjadinya sesuatu yang membarsami sebuah kejadian. Ya, contoh misalkan, nah mana langsung contohkan aja keduanya sekaligus ya. Nah, yang pertama contohnya misalkan qomatul lab ijlalan lil muallim. Yang kedua contohnya misalkan darasa Zaidun wal misbah. Qamatul lab ijlalan lil muallim. Darasa Zaidun wal misbah. Nah, yang contoh pertama, qamatul lab ijlalan lil muallim, para siswa berdiri untuk menghormati sang guru. Di sini ijlalan dibaca mansub, nggak boleh ijlalin atau ijlalun. Nah, inilah yang disebut dengan keterangan alasan. Maf'ul li ajlih namanya kalau di dalam bahasa Arab. Sebab siswa berdiri adalah untuk apa? Untuk menghormati guru. Maka di sini pelaku koma, koma ini kan berdiri. Itu adalah tulab. Dan pelaku memuliakan guru juga tulab. Jadi pelakunya sama. Nah ini, ya. Qoma tulabu ijlalil muallim. Para siswa berdiri untuk menghormati sang guru. Maka pelaku berdiri adalah para siswa. Pelaku menghormati guru juga dilakukan oleh para siswa. Sehingga ada kesamaan dalam pelaku. Kemudian juga ada kesamaan dalam waktu terjadinya. Terjadinya perbuatan berdiri sama terjadinya perbuatan memuliakan juga di waktu yang sama. Artinya bentuk dia memuliakan guru itu, bentuk para siswa memuliakan guru itu dilakukan dengan cara berdiri. Sehingga waktu kejadiannya adalah sama. Dan ini teman-teman, kata izlalan ini biasanya diistilahkan dengan amalul qalbi, amalan hati. Nah, selesai tentang maf'ul ajli, yaitu adalah keterangan alasan. Sekarang berikutnya keterangan kebersamaan. Contohnya darasa Zaidun, Zaid belajar, Zaid fa'il ya. Kemudian Zaid ini belajar ditemani sebuah lampu. Nah, maka darasa Zaidun wal misbah, Zaid berada ditemani dengan sebuah lampu. Di sini al-misbah harus mansub karena dia sebagai maf'ul ma'ah. Dan biasanya diawali dengan huruf wawu sebelumnya. Ya. Jadi maf'ul ma'ah ini diawali dengan wawu yang memiliki arti ma'iyah. Jadi nama lainnya namanya adalah wawul ma'iyah. Wawu yang memiliki arti ma' bersama. Zaid belajar bersama lampu. Artinya ketika Zaid belajar ditemani sebuah lampu dan lampunya nggak ikut belajar, lampunya tidak ikut belajar. Nah, selesai pembahasan apa tentang maf'ul ma'. Alhamdulillah cepat. Nah ini. Wal masdaron sib
in atabayana li'illatil fi'lil ladzi qad kana syartuhu ittihaduhu ma'amili fima lahu min waqtihi wa fa'ili kakum li zaidin ittaqa syarrihi waqsid aliyan ibtigha'a birrihi ta'rifu usmun ba'da wawin fassara man kana ma'hu fi'lu ghairihi jara fansib bil fi'li alladhi bihi istahab aw shibhi fi'lin kasta wal ma wal khashab wa kal amiru qadimun wal askara wa nahu sirtu wal amira lil qura ya. Wal masdar ya. Nah, ini di antara kriteria lain maf'ul ajli. Dia berupa apa? Masdar. Dan masdar insib in ata bayanan li illatil fi'lil ladzi qad kana. Mansubkanlah masdar tersebut insib kapan in ata bayanan kalau sudah ada kejelasan atau masdar ini berdatang untuk menjelaskan alasan bukan in ata bayanan. Jadi kedatangan masdar ini untuk menjelaskan illatul fi'il, bayanan li illatil fi'il. Ya. Masdar ini datang untuk menjelaskan alasan kejadian alladzi qad kana yang sudah terjadi. Maka kata beliau apa? Insib. Ya. Wal masdara insib. Ya. Harus dimansubkan sebagai maf'ul ajli. Wa syartuhu cuma ada syaratnya ittihaduhu ma'amilihi fima lahu min waqtihi wa fa'ili. Cuma syaratnya maf'ul ajli adalah ittihad. Mana ittihad? Bersatu atau memiliki kesamaan. Ma'amilihi bersama amilnya fima lahu min waqtihi wa fa'ili. Ya. Padahal pada suatu hal yang itu merupakan waktu dan pelaku perbuatannya. Ini waqt sama fa'il. Waqt itu waktu, berarti waktu kejadian tadi qomatul lab ya sama ijlalan, qoma sama ijlalan di satu waktu yang sama. Wa fa'ilihi pelakunya juga sama, at-tullab melakukan qoma, at-tullab melakukan apa? Ijlalan ya. Jadi pelakunya sama, pelaku fi'il utama sama pelaku fi'il yang merupakan alasan perbuatan dan juga waktu diucapkannya juga sama. Kemudian beliau contohkan kakum li zaidin taqasyarihi waqsid aliyani bitigha birrihi. Ya. Beliau contohkan langsung maf'ul li ajli kakum li zaidin ittiqa asyarri. Berdirilah ya menuju Zaid ittiqa asyarrihi untuk menghindari keburukan yang ada pada Zaid. Waqsid aliyan ibtigha birrihi dan menujulah kepada Ali iksid aliyan ya menujulah kepada Ali ibtigha birrihi karena ibtigha ini apa? Maf'ul li ajli. Maksudnya datangi Ali untuk apa? Meraih kebaikan yang ada pada Ali. Kebaikan-kebaikan yang ada pada nah, itu teman-teman ya maf'ul li ajli adalah maf'ul yang merupakan keterangan alasan. Kemudian yang berikutnya maf'ul ma'ah keterangan kebersamaan. Ta'rifu husmun ba'da wawin fassara. Pengertian maf'ul ma'ah adalah isim. Kemudian
Isim itu terletak setelah wawu fassara yang memiliki arti. Man kana ma'hu fi'lu ghairihi jara. Siapa yang bersamanya ada perbuatan orang lain, jara. Ini anak kurang paham artinya ya. Man kana ma'hu fi'lu ghairihi jara. Nah, mana kalah? Ini bagian yang mangkana ma'hu fi'lu ghairihi jara. Hun fansibhu bil fi'li alladhi bihi istahab. Mansubkanlah fi'il yang alladhi bihi yustahab. Masukkanlah isim tersebut bersama fiil yang terjadi. Au shibhi fi'lin kastawal ma'a wal khashab. Tahu serupa dengan fiil kastawal ma'a wal khashab. Itu harus dimansubkan. Jadi isim yang terletak setelah wa ma'iyah itu harus mansub. Contohnya kal amiru qadimun wal askara. Pimpinan datang dan bersama dengan kedatangan beliau ada para pasukan sudah menyambut askara. Ini bukan ikutan datang ya, tetapi menyambut kehadiran. Maka wawu di awal datang sebelum kata al askara. Nah, ini tidak boleh. Wa nahu sirtu wal amira lil qura ini. Wal amira. Sirtu wal amira lil qura. Ketika mengatakan sirtu bukan berarti Amir juga ikutan jalan bersamaku, bukan. Sirtu maksudnya ana. Wal amira dia mabni ala alamatin nasab. Nah, ini insya Allah sampai sini dulu pembahasan kita teman-teman ya. Dan masih ada dua pembahasan lagi yaitu apa? Majrurat. Nah, gitu ya teman-teman ya, insya Allah ya. Malam hari ini sampai sini dulu dan nanti sisa pembahasan yang sangat sedikit di pertemuan yang akan datang insya Allah tentang Aqwatul